Hey, how are you? Ketemu lagi. Hari ini saya mau ajak ke tempat tacos yang spesial. Yang video yang lalu kan tacos yang Taco Bell ya, yang murah meriah dan bukan asli daging, tapi rasanya seperti daging. Nah, ini saya ajak ke tempat kecil banget, tapi selalu rame. Dia punya tacosnya itu meatnya chunk meat, jadi asli daging steak yang dipotong kecil-kecil. Enak banget. Cuman memang kan kalau harga sih 3 atau 4 kali lipat dari yang Taco Bell yang saya makan yang lalu. Cuma makan satu juga sudah kenyang kalau saya, tapi orang yang umum sih biasanya makan 2. Oke, yuk jalan yuk. Agak jauh sih, banget malahan ya dari rumah. Kebetulan ini saya dari daerah Westminster, ya setengahnya dari kalau jalan dari rumah ke sana. Oke, jalan dulu ya. Nah, ini tempatnya di daerah Mexican area. Di sini Walmartnya juga ada di samping sini. Nah, nanti saya ke drive-thru. Ini ada juga kalau yang mau makan di sini tapi di luar ya, karena dia nggak ada dine in. Tuh, seperti gitu. Nah, itu Walmart tuh di depan. Walmart. Nah, saya mau ke drive-thru ya. There. Hi. Can you hear me? Oh. Maybe not. Speakernya masih lumayan, 3-4 langkah di depan. Nah, ini menunya. Hi. Hi. Yeah, give me 4 carne asada tacos. Anything else? Say again? Anything else? Thanks, that's it. Thank you. Thank you. Jadi bisa makan satu sekarang. Ini masih jam 12.30 lunch. Nanti bisa buat dinner. Nah, besok bisa dibawa ke tempat kerja sama kasih temen juga. Oke, kayaknya windownya cuma satu, bayar dan terima makanan. Jadi nanti saya makannya juga di sini aja ya, di
parkiran. Soalnya mau duduk di payung-payung situ. Pertama, nanas, lagi panas banget. Kedua, sendirian, males cengok. Kalau di mobil kan bisa ngobrol sama kalian. Kalau di luar ngobrol sampai lihat ini, jadi deh ntar orang pikir saya nuts. Ya mestinya sih enggak juga ya, orang juga udah tahu kali yang namanya selfie, senyum-senyum sendiri udah biasa. Cuma kalau saya kan ya males aja. Oke, nanti ya saya bisa kan bikin taco, street taco kayak gini. Sering bikin sendiri kalau ada sisa steak. Kalau bikin steak pasti nggak habis. Nah saya simpen, next day apa 2 days later saya bikin street tacos. Nah, nanti kalau saya pulang ke Jakarta saya bikin nih buat Nanak. Kalau ada tortillanya, kalau nggak ada we'll see. Nah, cepet juga ya, nggak terlalu lama. Di depan saya tadi cuma ada 2 mobil, 3 mungkin. Hi, for carne asada, okay. You get this sauce. This side. Gracias. Gracias artinya terima kasih. Muchas gracias, terima kasih banyak. Harus bisa di sini dikit-dikit, cuma yang bahasa yang ringan-ringan yang umum dipakai. Saya dulu kerja. Okay, thank you. How much you say? Okay. 1676. Alright, thank you. Gracias. 1676. Jadi satu tacosnya itu $4. Nah, lumayan kan, lebih mahal daripada yang waktu itu saya beli di Taco Bell. Taco Bell itu kan nggak nyampe $2, $1 berapa gitu. Karena memang I don't know, seperti fast food gitu kan. Oh, saya parkir sana aja. There, membelakangi si restoran, si drive-thru-nya. Alright, mau lihat seperti apa? Dia tuh kalau ngasih ini ya, tisu ya, nggak kira-kira. Untung saya bukan ownernya. Kalau ownernya saya ngomel tiap hari nih. Nah, saya punya tisu basah. Karena waktu itu ada yang komplain, saya kok nggak cuci tangan. Ya nggak bisa cuci tangan di mobil lah kan. Saya udah cuci tangan di restorannya waktu itu sebelum saya mulai makan pakai ini. Sekarang saya tunjuk ini, saya pakai tisu basah. There. Tacos. Beda banget deh tacosnya sama yang kemarin. Saya kasih lihat ya. Nih, satu
Satu bungkusnya itu isinya ada 2 tortilla sama daging semua. Ini daging look at that. Ada tomat, cilantro sama onion. Nah, dia kasih 2 macam saus ya. Ada saus yang hijau, ini cabai hijau sama saus merahnya. Ya, kalau saya pakai semuanya karena nggak ada pedesnya, itu levelnya masih di bawah saya lah. Oke, saya mau menikmati. Udah lihat kan? Besar loh. Ini $4 ya. $4 sekitar 60.000. Tapi satu ini kenyang loh. I don't know hitungannya murah atau mahal. Kalau di sini sih ya bisa dibilang mahal, tapi duit kan gak ketuker, kata orang dulu. Orang sekarang juga ya. Saus merahnya ini cabai ya. Ini yang hijaunya saya kasih semua karena enak. Cuma dia ngasihnya kurang banyak. Check this out. Oke. Sebetulnya repot loh makannya. Lihat, ini gede nggak sih? Segini nih, gede kan? Daging semua. Repot masukinnya nih. Kayak makan burger, masuk ke mulutnya. Repot, tebal. Ini mertua lewat juga nggak kelihatan, ketutup daging. Tapi nggak punya mertua, jadi memang nggak kelihatan. Berantakan. Dagingnya nggak sembarangan, jadi harus daging yang tender. Karena masaknya kan cepet ya, kan kayak sirloin steak, prime ribs, prime steak, ribeye, itu tuh daging-daging yang tender. Jadi cuma dipotong-potong-potong, masaknya juga 5 menit selesai, no problem, udah empuk banget. Jadi kayak gini ini juga kan dia nggak bisa pakai daging yang asal ya, karena harus tender. Kalau enggak, kitanya giginya cuma ngunyah, nggak kelar-kelar karena nggak hancur-hancur. Kalau ini sebentar juga udah enak. Itu sebabnya kan mahal, karena memang dagingnya harus daging. Kalau Jindo apa? Daging khas? I don't know. Dan nggak main-main loh, itu setebal gini daging semua isinya. Ini tempat saya di Colorado udah 18 tahun.
Jadi sama saya di sini ambil sekarang. Itu supermarketnya Walmart. Dulunya bukan Walmart, masih Kmart. Kmart itu bangkrut, jadi dibeli Walmart. Dia masih berdiri, walaupun pandemik, masih tetap bisa berdiri di situ. Karena orang yang beli ini ya nggak pernah berhenti deh. Apalagi kayak lunchtime sekarang ini, mobil yang drive-thru tuh nggak berhenti-berhenti. Dan dulu rasanya dulu enaknya sama ya, cuma dulu dagingnya nggak sebanyak ini. Nggak tahu deh, mungkin saya lupa. Maklum, uban sudah 716. Makan yang paling enak tuh pakai ngejilat tangan. Biar yang ngeliatnya berasa banget. Kayak ini emang enak banget. Nanti ya, saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, kalau saya pulang, kita bikin ini ya. Cuma cari tortillanya aja. Saya bisa bawa dari sini, cuma oh my god berat. Jadi masa cuma bawa tortilla. Harusnya di Jakarta ada kok, kan ada Mexican restoran ya. Dia pakai juga lime, disemprotin lime jeruk nipis. Terus ada guacamole itu alpukat, tapi alpukatnya udah hancur, dikasih garam sama dikasih bumbu, bukan nggak pakai gula dan coklat, jadinya jus alpukat. Kalau ini guacamole, dia alpukat juga tapi dikasih garam. Jadi satu di sini sama tomat, ada sausnya. Kalau saya bikin yang paling simple, nggak pakai guacamole. Tapi memang kalau tomat-tomatnya ini saya nggak perlu yang fresh, kayak pakai yang tomato sauce. No, bukan kecap ya, salsa. Saya bikin salsa sendiri juga, karena kalau salsa yang udah beli botolan dibilangnya sih hot, tapi hotnya itu cuma nyolek doang, nggak sampai nyubit. Jadi makanya saya bikin sendiri. Tahu nggak kalau yang namanya jam itu selai ya. Selai di sini ada yang saya suka banget, marmalade dari jeruk gitu, ada kulit-kulit jeruknya juga. Manis aja kan, manis asam, enak tuh pakai roti. Tapi kalau saya modifikasi, saya hancurin habanero. Habanero itu cabai yang pedas banget di sini, hancurin sampai kecil, hancur banget. Bukannya di blender sih, tapi dicocok-cocok aja sampai hancur. Jadi saya keluarin tuh jamnya, selainya yang dari botol, saya masukin panci, saya masak, dan saya masukin tuh cabai yang tadi saya cocok-cocok hancur. Masaklah sampai meletup-letup semuanya, kira-kira 5 menit kemudian saya matiin. Nanti masukin ke botolnya selai itu lagi. Karena kan dia nggak ada penambahan banyak ya, cuma
cabai aja kan yang saya masukin. Nah, jadilah selai itu manis, asin, asam, pedas. Enak sekali. Makan roti, yang tadinya makan roti terpaksa makan roti sebagai sarapan karena harus sarapan kan. Guess what? Bikin dengan itu saya jadi semangat mau makan roti. Jadi karena ada pedas-pedasnya jadi semangat makan yang tadinya setengah aja juga. Aduh. Nah, kalau itu sampai gigitan yang terakhir habis karena selainya enak sekali. Besok saya nanti saya mesti beli mobil yang ada kerannya ya. Jadi bisa cuci tangan. Oh, ada deng. Kan di ATV, di RV kan ada, malah ada kamar mandi. Ini sambal dua-dua, bukan sambal sih ya, salsanya dia. Harusnya sih pedas, cuma lidah saya ini kan sudah nggak mati rasa, jadi taste budnya itu yang dirasa cuma asin, manis, pahit, asam yang paling parah, sensitif banget. Tapi sama pedas udah mulai berkurang. Jadi yang orang kepedesan, saya masih oke, pedas. Kadang-kadang saya makan, saya bilang nggak pedas tapi hidung saya udah melel. Jadi yang bilang pedas itu hidung saya dulu. Cuma mungkin ada juga ada orang yang makannya juga pedasnya sampai gila-gilaan. Kalau saya ya pedasnya Indo sih normal ya. Kalau di sini orang masih bilang you eat fire. Juga spot lagi nih. Challenge, saya harus habis karena ada yang komplain makanan saya nggak pernah habis. Habisnya kan porsinya di Amerika, di mana-mana itu porsinya besar. Makanan yang dibawa pulang itu saya bisa makan 3 kali. Kalau pas lagi lapar banget bisa tetap 2 kali, nggak bisa habis sekali. Itu udah pasti. Tapi kalau di Indo it's okay, kayak soto itu kan 1 mangkok, ya udah segitu, bakso 1 mangkok itu masih porsi normal kan. Kalau saya nggak nambah porsi normal. Kalau di sini porsinya porsi abnormal semua. Video-video saya nggak pakein musik ya, karena 3 video terakhir saya itu semuanya kena copyright. Jadi saya tidak berhak mendapatkan
uang dalam 3 video itu. Jadi saya nggak bisa main musik. Untuk dimasukin ke musik ini pasti ngambil dari apps gitu kan. Jadi masalah. Jadi saya mau yang natural aja. Udah kenyang. Tapi saya harus habisin nih, karena challenge-nya saya ngabisin makanan saya. Saya biasanya makan tortillanya cuma 1. Ini dikasih 2 ya, supaya nggak pecah, tapi pecah juga kan dua-duanya juga. Tortilla itu kemarin kan saya bicara injera itu nasinya orang Ethiopia. Kalau ini tortilla, ini nih nasinya orang Meksiko. Ya dia tetap makan nasi juga sih. Biasanya nasi mereka tuh nasi yang perak ya, yang kering gitu ya, yang ya perak lah ya. Tapi dikasih bumbu kuning-kuning kayak gitu. Cuma kita doang kayaknya makan nasi putih yang pulen, kasih sambal aja udah. Saya kadang-kadang craving juga makan nasi sama sambal doang, sama kerupuk udah yang namanya Monas kelihatan. Dari mana? Dari Colorado. Monas kelihatan. Ketahuan banget bohongnya. Okay, one more bite, I will be done. Sorry ya, tortillanya nggak saya habisin, lauknya udah habis. Tuntas, saya menang dari challenge-nya. Nanti coba cari di Jakarta, katanya ada kan tacos di Jakarta ya, di Senopati, yang katanya sih rame banget, bikin macet, antri gitu. I don't know kalau sekarang masih seperti itu apa enggak. Tapi coba cari kalau dia punya yang namanya street tacos. Jadi dagingnya itu tidak di ground, di apa sih daging yang hancur itu? Cincang, daging cincang. Jadi bukan daging cincang, jadi dagingnya daging yang potongan segini-segini lah, seperti yang ini. Nah itu street tacos. Dan dagingnya juga daging khas ya, yang atau daging steak ya, yang tender, lembut, digigitnya nggak pakai berantem, gigi palsu juga nggak pakai copot. Dicobain, itu enak sekali. Atau nanti kalau saya pulang ke Jakarta, saya bikinin dan kalian akan tahu rasa enaknya street tacos di sini, karena yang saya buat itu enak persis dengan yang mereka bikin. Yalah ya, keseringan makan tacos di sini. Mau nggak mau harus bisa kan. Okay, thank you for watching, thank you for the support. Goodbye now, ciao.